Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan model linear regresi yang kami buat dengan datasetnya yaitu dataset Avalon. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Andre Ajatar Aman dan juga Brian Jonathan Metodisilo. Di sini ada saya sendiri, Mas Alban. Untuk yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang penjelasan mengenai dataset hubungan variabel dan metode yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Lalu untuk hasil data training, hasil data testing, hasil data evaluasi, kemudian tanya jawab yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk dataset yang kami gunakan dalam tugas ini adalah dataset Avalon. Untuk karakteristiknya sendiri dari Avalon ini disajikan dalam bentuk tabular, memiliki fitur berupa integer, kategorikal, dan float dengan total sebanyak 8 fitur. Untuk hubungan variabelnya bisa kita lihat pada gambar heatmap yang kami dapatkan. Di sini kita dapat melihat keterkaitan dari fitur-fitur yang digunakan. Untuk penjelasan warnanya, apabila yang warna merah itu berarti datanya itu saling berkaitan atau berhubungan. Dan apabila warnanya itu biru berarti datanya tidak saling berkaitan. Untuk metodenya kami menggunakan regresi linear, yaitu salah satu metode paling dasar dalam pembelajaran mesin dan statistik. Konsep utamanya sendiri adalah mencoba menemukan hubungan linear antara variabel dependent output dengan satu atau lebih variabel independen atau input. Untuk rumus matematika sendiri seperti ini. Jadi tujuannya adalah untuk memperkirakan koefisien beta yang meminimalkan jumlah kuadrat residu antara respons yang diamati dalam dataset dan respon yang diprediksi oleh pendekatan linear. Dalam bentuk sederhana, regresi linear itu dapat ditulis sebagai berikut. Dengan Y adalah variabel dependen yang ingin kita prediksi. X-nya adalah variabel independen yang digunakan untuk membuat prediksi. M-nya adalah koefisien kemiringan yang menunjukkan seberapa banyak Y berubah untuk setiap perubahan di dalam X. Untuk C-nya adalah konstanta. Bisa juga dikenal sebagai intercept yang merupakan nilai Y ketika X adalah 0. Untuk implementasi algoritma akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi algoritma. Jadi yang pertama itu ada pre-processing data, yang dimana dalam pre-processing data ini melakukan normalisasi atau standarisasi fitur dan encoding fitur kategorikal. Selanjutnya, lalu ada split dataset yang berfungsi untuk membagi dataset menjadi data training dan testing. Selanjutnya, ada model training yang merupakan fungsi untuk melakukan one-hot encoding pada variabel kategorikal dan juga fungsi untuk melatih model regresi linear menggunakan data training. Selanjutnya, untuk model training juga terdapat fungsi untuk menghitung akurasi model, dan selanjutnya ada one-hot encoding, lalu memisahkan fitur dan target, normalisasi data, menambahkan fitur polinomial pada model regresi, dan juga terakhir ada membagi dataset menjadi data training dan data test. Lalu ada melatih model dengan training set. Jadi melatihnya itu dengan fungsi train linear regression yang tadi. Lalu selanjutnya menghitung akurasi model dengan calculate akurasi, dan juga ada fungsi untuk melakukan prediksi berdasarkan input pengguna. Jadi pengguna nanti akan menginput melalui terminal. Dan yang terakhir melakukan prediksi berdasarkan input pengguna. Selanjutnya. Dan juga ini merupakan model evaluation dan testing yang mengevaluasi kinerja model menggunakan data testing dengan metrik MSE, yaitu Mean Squared Error. Untuk bagian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Brian. Oke, saya akan menjelaskan hasil data training.
Oke, sebanyak 80% dari dataset kami gunakan sebagai data training dan sisanya 20% sebagai data testing. Boleh next. Untuk hasil data testing, kami merepresentasikannya dalam bentuk scatter plot. Bisa dilihat untuk yang merah itu data aslinya dan yang biru itu untuk data yang kami prediksi. Bisa lihat yang sebelah bawah kiri itu data yang merah dan yang biru itu saling berdekatan, yang berarti nilai yang kami prediksi cukup akurat. Tapi ada sebagian kasus juga yang dimana di atas kanan itu merahnya sangat jauh jaraknya dengan yang kami prediksi, sehingga membuktikan bahwa prediksi kami mendekati nilai akurat hanya untuk sebagian kasus. Untuk sebagian kasus lainnya, prediksi eh, cukup jauh atau dapat disebut sebagai anomali. Boleh next. Untuk hasil data evaluasi berdasarkan model linear regresi yang kami buat dengan akurasi rata-rata bernilai 50-55%, terlihat bahwa ukuran abalon mempengaruhi jumlah ring secara signifikan, meskipun fitur lainnya tidak begitu berpengaruh. Sehingga untuk meningkatkan akurasi model diperlukan analisis lebih mendalam terhadap fitur yang relevan, penambahan fitur baru, dan eksplorasi model machine learning yang lebih kompleks, serta teknik pemrosesan data yang lebih baik. Kemudian kita akan masuk ke sesi question and answer. Untuk pertanyaan pertamanya, yang pertama, bagaimana kami memilih metode machine learning yang digunakan dalam tugas ini? Untuk metodenya, kami memilih linear regression untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan pertimbangan bahwa dataset kami ini memiliki beberapa variabel numerik yang memiliki keterhubungan dengan usia si balon itu sendiri. Sehingga metode ini kami pilih dan kami manfaatkan untuk melakukan prediksi. Boleh next slide selanjutnya. Apa tantangan utama yang kami hadapi saat memproses dan menganalisis dataset dan bagaimana kami mengatasinya? Eh, ada dua tantangan. Yang pertama, eh, dari dataset terdapat kolom seks yang berisi data kategorikal, sehingga untuk kami memproses, kami harus mengubah dulu menjadi data numerik, dan kami dapat mengatasinya dengan melakukan one-hot encoding. Kemudian untuk tantangan selanjutnya, itu variabel-variabel yang ada itu memiliki skala yang berbeda, yang dapat memengaruhi performa model. Oleh karena itu, kami melakukan normalisasi data untuk memastikan semua fitur itu memiliki skala yang sama. Boleh next selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada proses atau tahapan tambahan dalam pengolahan data yang kami lakukan sebelum memulai pelatihan model dan mengapa itu penting? Untuk tahapan tambahan, kami melakukan tadi one-hot encoding untuk data-data yang kategorikal, kemudian kami melakukan normalisasi, dan juga terakhir menambahkan fitur polinomial untuk menangkap hubungan nonlinear. Ketiga tahapan itu penting untuk memaksimalkan efektivitas ketika melakukan pelatihan model. Boleh next slide selanjutnya. Ya, bagaimana kalian menentukan kriteria evaluasi untuk menilai performa model yang kalian gunakan? Kami menggunakan tadi MSE, mean squared error, dan variance explain atau R-2 sebagai kriteria evaluasi. Untuk MSE itu fungsinya mengukur rata-rata kuadrat kesalahan antara prediksi dan nilai aktual. Semakin rendah nilainya, maka semakin baik performa modelnya. Untuk yang R-2 itu mengukur proporsi variansi dalam data yang dapat dijelaskan oleh model. Nilainya yang mendekati 1 menunjukkan bahwa model itu lebih baik daripada yang jauh daripada 1. Boleh di next. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang kami pelajari dari eksperimen yang telah kami lakukan dan bagaimana itu mempengaruhi iterasi atau perbaikan model kalian? Untuk dari eksperimen yang telah kami lakukan, kami belajar bahwa fitur polinomial yang kami gunakan dalam model regresi linear mampu memberi prediksi yang cukup akurat untuk sebagian besar data.
tapi tentu saja masih ada ruang untuk dilakukan peningkatan. Lalu juga kami memahami bahwa pengaturan parameter yang seperti learning rate dan jumlah epoch penting untuk mencapai keseimbangan antara underfitting dan overfitting. Terakhir, kami juga mempertimbangkan metode lain seperti teknik regresi yang lebih efektif dan efisien untuk mengatasi outliers serta anomali pada dataset. Boleh, selanjutnya. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, bagaimana kami memastikan bahwa model yang kami buat tidak mengalami overfitting atau underfitting. Eh, Pertama, kami melakukan validation set, yaitu memisahkan data menjadi training dan testing untuk memantau performa model selama pelatihan. Kemudian yang kedua, kami melakukan monitoring learning curve atau memantau kurva pembelajaran untuk melihat bagaimana performa model terhadap data training dan data testing. Jika model memiliki performa yang baik pada saat training tetapi buruk pada saat testing, itu menunjukkan overfitting atau sebaliknya. Dengan langkah-langkah tadi di atas yang sudah saya sebutkan, kami dapat memastikan model yang seimbang dan dapat melakukan generalisasi dengan baik terhadap data yang belum pernah terlihat sebelumnya. Next. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami atau kelompok 5. Jika ada salah satu kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.